Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Saya dari kampus STY Dwi Mulia. Izin menjelaskan statistika non-parametrik. Parametrik adalah kata parametrik biasanya mengacu pada suatu yang bergantung pada suatu lebih parameter dalam berbagai konteks, seperti matematika, statistik, teknik, ataupun desain. Berikut beberapa contoh penggunaannya. Matematik dan geometri. Persamaan parametrik adalah bentuk persamaan yang mengekspresikan koordinat dalam bentuk parameter. Contoh, X sama dengan 3T plus 1. Y sama dengan 2T minus 4X sama dengan 3T plus 1 kuad Y sama dengan 2T minus 4X sama dengan 3T plus 1. Y sama dengan 2T minus 4, di mana T adalah parameter. Dan statistika itu adalah satu, statistik parametrik mengasumsikan bahwa data berasal dari distribusi tertentu, seperti distribusi normal. 2. Contoh uji statistik parametrik: T, TIS, atau ANOVA. Teknik dan komputasi. 1. Desain parametrik dalam arsitektur dan CAD menggunakan parameter untuk menghasilkan variasi desain secara otomatis. Pemodelan parametrik dalam rekayasa perangkat lunak memungkinkan pembuatan model berbasis aturan yang dapat diubah dengan mengatur parameter. Ruang lingkup statistika non-parametrik, definisinya adalah statistika non-parametrik adalah uji statistik yang tidak memerlukan asumsi mengenai sebaran data populasinya. Oleh karena itu, statistik ini juga disebut statistik bebas sebaran, dan ciri-cirinya adalah data tidak berdistribusi normal, berskala nominal dan ordinal, digunakan dalam penelitian sosial dan jumlah sampel kecil. Baik, saya akan menjelaskan skala nominal. Skala pengukuran nominal adalah skala paling dasar yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan atau peringkat tertentu. Ciri-ciri utama skala nominal. Yang pertama adalah kategorial, atau data hanya dibedakan berdasarkan nama atau label. Terus yang kedua, tidak ada urutan, tidak bisa dibandingkan mana yang lebih besar ataupun mana yang lebih kecil. Terus yang ketiga, data discrete, tidak bisa dipecah lebih lanjut. Contoh data skala nominal. Poin pertama, jenis kelamin, misalkan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, warna favorit, merah, biru, dan hijau. Dan yang ketiga, status pernikahan atau lajang atau menikah atau enggak cerai. Skala pengukuran ordinal adalah salah satu jenis skala yang digunakan untuk mengukur data berdasarkan urutan atau peringkat, tetapi tanpa memperhatikan jarak atau selisih antara peringkat tersebut. Ciri-cirinya skala ordinal: yang pertama, membandingkan dan mengurutkan. Data dapat disusun berdasarkan peringkat atau level. Yang kedua, tidak ada informasi tentang selisih. Kita tahu urutannya, tapi tidak tahu seberapa besar perbedaannya. Data kualitatif, meskipun bisa diberi angka 1, 2, 3, angkanya hanya untuk menunjukkan urutan, bukan kuantitas. Contoh data ordinal: peringkat lomba, juara 1, juara 2, dan juara 3. Terus
skor kepuasan pelanggan, misalkan sangat tidak puas, yang ke-1. Yang pertama tidak puas, yang kedua netral, yang ketiga puas, yang keempat sangat puas, dan 5. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1, S2, dan S3. Skala interval sebenarnya jarang digunakan secara langsung karena metode non-parametrik umumnya digunakan untuk data ordinal atau nominal, terutama saat data tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Namun, jika kamu punya data berskala interval tapi tidak berdistribusi normal, kamu boleh pakai metode non-parametrik untuk menganalisisnya. Skala interval atau ciri-ciri, yang pertama data kuantitatif, angkanya bermakna dan bisa dihitung. Dan yang kedua, jarak antara nilai konsisten, misalnya selisih antara 10 dan 20 sama dengan 30 dan 40. Yang ketiga, tidak punya nol mutlak atau nol bukan berarti atau tidak ada. Contoh, suhu 0 Celcius bukan berarti tidak ada suhu. Contoh data interval. Yang pertama suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Yang kedua tahun kalender, misal tahun 1990, tahun 2000, dan tahun 2025. Dan yang ketiga adalah skor IQ. Skala rasio bisa digunakan jika data tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi asumsi parametrik lainnya. Skala rasio atau ciri-cirinya, yang pertama kuantitatif dan punya nilai numerik yang bermakna. Dan yang kedua, jarak antar nilai konsisten sama seperti skala interval. Yang ketiga, ada nol absolut atau nol berarti atau tidak ada. Yang keempat, bisa dilakukan operasi matematika penuh atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Contoh data rasio misalkan berat badan atau kilogram, tinggi badan minimal kayak sentimeter, jumlah anak, penghasilan, waktu atau detik atau menit. Kesimpulannya, skala rasio tetap bisa dianalisis dengan statistik non-parametrik, asalkan distribusinya tidak normal atau datanya ordinal dalam praktik. Statistik non-parametrik tidak bergantung pada jenis skala secara mutlak, tapi lebih pada karakteristik distribusi data. Metode statistika non-parametrik, data tidak berdistribusi normal, transformasi data ke bentuk logaritmik, akar, dan sebagainya dapat dilakukan untuk mengubah data menjadi distribusi normal. Jumlah data terlalu sedikit. Penambahan data dapat dilakukan untuk memenuhi prosedur parametrik. Sejauh penambahan data tidak membebani biaya dan masih relevan dengan tujuan penelitian. Data bertipe nominal atau ordinal. Metode statistik non-parametrik sangat dianjurkan untuk menggunakan data bertipe nominal dan ordinal. Uji chi-square hanya digunakan untuk data diskrit dan merupakan uji interdependensi di mana suatu variabel tidak dipengaruhi atau tidak ada hubungan dengan variabel yang lain. Rumus untuk menghitung frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Untuk setiap sel, V sama dengan I column dan I coris atau E jumlah total. H0 diterima apabila X2
kurang dari X2A sama dengan derajat bebas tertentu. H0 ditolak apabila sama dengan X lebih dari 2 X2A atau derajat bebas tertentu. Uji korelasi Rank-Spearman. Langkah pertama, nilai pada data diberikan ranking yang dapat dimulai dari data yang terbesar atau terkecil. Jika data sama, maka diambil rata-ratanya. Dan langkah yang kedua, setiap pasangan ranking dihitung selisih atau perbedaannya. Dan yang langkah ketiga, selisih atau perbedaan setiap pasangan ranking dikuadratnyakan dan dihitung jumlahnya. Langkah keempat, menghitung nilai hitung R, S dengan menginputkannya pada rumus koefisien korelasi Rank-Spearman. Pengujian hipotesis RS. Langkah pertama, menentukan formulasi hipotesis HO atau tidak ada hubungan antara urutan variabel satu dengan lainnya. H1 adalah hubungan antara urutan variabel suatu dengan lainnya. Langkah kedua, menentukan taraf nyata atau A dengan nilai S-table. Taraf nyata dan S-table dapat ditentukan sesuai dengan besarnya N atau N kurang dari 30. Langkah 3, menentukan kriteria pengujian atau H0 diterima apabila RS kurang dari S. H0 ditolak apabila RS lebih dari S. Langkah keempat, uji statistik. Menentukan nilai RS itu sendiri. Langkah kelima, membuat kesimpulan atau menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Kelebihan dan kekurangan statistika non-parametrik. Kelebihannya adalah asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih sedikit. Perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Kekurangan. Jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Prinsip perhitungan dalam statistik non-parametrik memang relatif lebih sederhana, namun demikian proses atau tahap perhitungannya seringkali membutuhkan banyak tenaga serta membosankan. Jika sampel besar, maka tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga pembahasan saya bermanfaat bagi Anda yang sudah menonton dan mudah dipahami oleh kalian. Dan jika kalian menyukai video ini, mohon bantuannya untuk like and subscribe. Jangan lupa komen di bawah ini. Bye.